Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, halo semuanya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan video materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sahdil Darah Mulia. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bumguru. Halo semuanya, salam kenal. Halo, selamat datang. Kita semua tahu, ada sekolah yang biasa aja dan ada sekolah yang luar biasa. Nah, pernah kepikiran nggak apa sih rahasianya? Bukan cuma soal kurikulum atau fasilitas mewah loh. Jawabannya ada pada fondasi utamanya, yaitu orang-orang di dalamnya, yaitu para guru dan staf administrasi. Hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana cara mengelola dua aset penting ini, karena disitulah kunci buat membuka potensi sejati setiap siswa. Jadi, apa sih sebenarnya fondasi sekolah yang hebat itu? Gedungnya yang megah? Atau mungkin laboratoriumnya yang super canggih? Bukan. Jawabannya itu jauh lebih dalam dari itu semua. Fondasi sejatinya adalah manusianya. Titik. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bahas soal dua pilar mutu pendidikan. Kenapa sih guru dan staf administrasi itu sepenting itu? Terus kita bedah satu persatu, mulai dari pilar guru, lalu pilar administrasi. Setelah itu, kita lihat tantangan nyata di lapangan. Apa aja yang bikin pilar-pilar ini goyang? Dan yang paling penting, kita akan cari solusinya bareng-bareng. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kita akan coba pahami kenapa dua profesi ini, guru dan tenaga administrasi, bisa disebut sebagai pilar strategis yang menopang seluruh bangunan pendidikan di sekolah. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah kunci yang perlu kita samakan persepsinya, manajemen pendidikan. Gampangnya gini deh, anggap aja ini sistem operasinya sekolah. Ini adalah cara sekolah merencanakan, mengatur, sampai mengawasi semua sumber dayanya, terutama manusia, biar tujuan pendidikan bisa tercapai. Efektif dan efisien, itu kuncinya. Nah, ini dia intinya. Di satu sisi, kita punya guru. Mereka ini jantungnya sekolah, fokusnya ya di proses belajar mengajar. Di sisi lain, ada tenaga administrasi. Mereka ini tulang punggungnya. Fokus mereka adalah memastikan semua operasional sekolah berjalan mulus. Fokusnya beda, tapi satu sama lain nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa tuh, yang satu kuat, yang satu lemah. Sekarang, yuk kita zoom in ke pilar yang pertama, yang paling sering kita lihat di garis depan, para guru. Apa sih yang sebenarnya bikin seorang guru itu bukan sekedar pengajar biasa, tapi seorang pendidik profesional? Dan ini bukan sekedar omongan loh, status mereka sebagai profesional itu diakui secara hukum. Undang-undang kita jelas bilang kalau tugas mereka itu super kompleks. Bukan cuma ngajar, tapi juga mendidik karakter, membimbing, sampai mengevaluasi kemajuan siswa secara adil. Berat kan? Jadi, peran guru itu jauh lebih dari sekedar transfer ilmu. Mereka itu fasilitator yang membuka wawasan. Mereka juga motivator yang menyalakan api semangat belajar. Inovator yang nggak pernah berhenti cari cara baru biar ngajarnya asik. Dan tentu saja evaluator yang mengukur sejauh mana siswa sudah berkembang. Wah, multiperan banget. Oke, dari guru sekarang kita geser ke pilar kedua. Pilar yang seringnya kerja di balik layar, tapi perannya, wah, vital banget. Inilah pilar administrasi. Kalau guru itu jantungnya, maka staf administrasi ini ibarat sistem peredaran darahnya yang memastikan semua nutrisi, data, jadwal, informasi mengalir lancar ke seluruh tubuh sekolah. Poin utamanya ini nih, mereka mengubah yang tadinya bisa jadi kacau balau menjadi sesuatu yang tertib dan teratur. Coba bayangin deh, ada sekolah tapi nggak ada jadwal pelajaran yang jelas, atau data siswa berantakan, wah mustahil kan? Nah, staf administrasi lah yang menciptakan sistem yang stabil ini supaya guru bisa fokus 100% pada mengajar. Dan coba lihat deh, cakupan kerja mereka itu luas banget. Mulai dari urusan surat menyurat dan arsip yang detail, memastikan semua kursi, meja, dan proyektor siap pakai, menjaga keuangan sekolah tetap sehat, sama jadi garda terdepan komunikasi dengan orang tua. Mereka ini benar-benar perekat yang menyatukan semua bagian sekolah. Nah, ini dia. Kondisi ideal tadi sayangnya nggak selalu terjadi. Di dunia nyata, ada banyak tantangan serius yang bisa bikin retak pilar-pilar ini. Dan kalau fondasinya retak, ya seluruh bangunan sekolah bisa terancam. Tantangan pertama, dan ini sering banget terjadi, guru yang nggak mengajar sesuai bidang keahliannya. Bayangin aja, guru sejarah disuruh ngajar fisika. Duh, yang stres bukan cuma gurunya, tapi murid-muridnya kehilangan kesempatan emas belajar dari ahlinya. Ini resep jitu untuk kegagalan loh.
Yang kedua, masih banyak sekolah yang terjebak dengan sistem administrasi yang serba manual, serba kertas. Masalahnya bukan cuma jadi lambat, tapi resikonya gede banget. Salah ketik data, dokumen penting hilang, belum lagi waktu yang kebuang sia-sia cuma buat nyari arsip. Nggak efisien sama sekali. Dan tantangan ketiga ini sering banget kelewat atau dianggap nggak penting. Tenaga administrasi itu jarang banget dapat pelatihan. Akibatnya, begitu ada sistem baru, ada teknologi baru, mereka jadi kewalahan. Kalau mereka lambat, ya kinerja seluruh sekolah jadi ikut terhambat. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah tahu retaknya di mana. Sekarang pertanyaannya, gimana cara memperbaikinya? Gimana caranya kita membangun kembali fondasi sekolah ini biar jadi jauh lebih kokoh dari sebelumnya? Sebenarnya ada 3 langkah kunci. Pertama, perencanaan SDM yang strategis. Jangan asal rekrut, tapi benar-benar analisis kebutuhannya biar dapat orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Kedua, digitalisasi. Pindah ke sistem digital itu bikin pengelolaan data jadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Dan ketiga, yang paling krusial, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Pelatihan itu bukan biaya, tapi investasi untuk masa depan. Jadi kesimpulannya apa? Inilah inti dari semua obrolan kita. Guru dan tenaga administrasi itu seperti 2 sisi dari satu koin yang sama. Peran mereka memang beda, tapi kesuksesan yang satu sangat bergantung pada kehebatan yang lain. Keduanya harus sama-sama kuat, harus bersinergi kalau kita mau mutu pendidikan benar-benar meningkat. Nah, penjelasan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Coba deh pikirkan tentang sekolah Anda atau sekolah anak Anda. Kira-kira, apakah sekolah itu sudah benar-benar memberikan perhatian yang seimbang untuk memperkuat kedua pilar vital ini? Karena jawaban dari pertanyaan itu menentukan masa depan pendidikan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.